Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya saya dan saudara tetap dalam keadaan baik-baik saja. Dan saya percaya bahwa sukacita Tuhan tetap dalam hidup kita, amin. Saudaraku, pada kesempatan ini saya rindu membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-71. Saya akan bacakan untuk saudara. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 119 ayat 71. Firman Tuhan katakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Pemazmur mengatakan bahwa tertindas itu baik bagiku. Nah, kita baca kembali Mazmur 119 ayat yang ke-67. Firman Tuhan katakan bahwa sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Nah, saudaraku, tidak sedikit dari kita yang ketika kita tertindas, kita mencari perintah Tuhan. Tidak sedikit dari setiap kita ketika kita tidak tertindas, kita menjauh dari Tuhan. Nah, mengapa pemazmur mengatakan tertindas itu baik bagiku? Karena ketika dia tidak tertindas, dia menyimpang, dia merasa hidupnya menyimpang. Mungkin di antara kita juga pernah mengalami ketika kita tidak tertindas, kita menyimpang dari ajarannya Tuhan, kita menyimpang dari perintahnya Tuhan. Nah, untuk itu ada 2 poin yang akan saya bagikan untuk saudara, mengapa tertindas itu baik bagi setiap kita. Nah, poin yang pertama yaitu tertindas membawa kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan artinya sama dengan perintah Tuhan. Artinya itu sama dengan rancangan-rancangan Tuhan. Ketika kita dalam ketertindasan, kita mampu mencari Tuhan. Ketika kita dalam ketertindasan, ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam kekecewaan, di situ titik kita akan mencari bagaimana perintah Tuhan, bagaimana firman Tuhan untuk bisa menguatkan setiap kita. Tidak sedikit dari kita ketika kita mengalami kehidupan yang baik-baik saja, ketika kita mengalami kehidupan yang sukacita, kita mengabaikan apa yang Tuhan mau, kita mengabaikan apa firman Tuhan. Namun ketika kita dalam ketertindasan, disitulah kita mulai belajar bahwa Tuhan itu baik bagi setiap kita. Disitulah kita mulai belajar bahwa Tuhan sangat mencintai setiap kita. Nah, saudaraku, ketika kita mulai dalam kekecewaan, di situ kita mulai percaya bahwa pengharapan sesungguhnya itu barulah Tuhan Yesus. Sebelum kita merasakan sebuah kekecewaan, mungkin di antara kita itu kita terlalu percaya dengan apa yang dikatakan manusia. Kita sangat bergantung kepada manusia, sehingga Tuhan izinkan suatu kekecewaan ada dalam hidup kita supaya kita sadar bahwa apa yang kita lakukan selama ini, apa yang kita buat di dalam kehidupan ini telah menyimpang dari apa yang Tuhan mau. Tuhan mau supaya kita berharap penuh dengan Tuhan. Tapi nyatanya ketika kita mengalami kehidupan yang begitu baik, ketika kita mengalami kehidupan yang begitu melimpah, kita lupa bahwa pengharapan kita itu adalah Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, itulah makanya mengapa pemazmur mengatakan bahwa tertindas itu baik bagiku. Tertindas mengajarkan kita, menyadarkan kita bahwa kita telah menyimpang dari apa yang Tuhan mau. Tuhan mau supaya kita saling mengasihi. Tuhan mau supaya kita saling menghormati. Tapi apa nyatanya ketika engkau tidak tertindas, engkau tidak mengasihi, karena engkau tidak tahu bagaimana rasa sakitnya ketika kita tidak dikasihi oleh orang-orang lain. Tetapi ketika engkau merasakan ketertindasan, disitulah engkau merasakan titik di mana engkau butuh kasih dari sesamamu. Untuk itu penting bagi setiap kita mengetahui ketetapan Tuhan. Penting bagi setiap kita mengetahui perintah Tuhan. Karena hidup itu bukan sekedar hidup. Hidup bukan cuman kita makan, kita tidur, kita bekerja, kita shopping ataupun segala macamnya. Tapi hidup juga mencangkup dengan perintahnya Tuhan. Kalau kita
hidup tanpa perintah Tuhan, itu sama aja kita tidak memiliki sukacita yang luar biasa. Kalau kita cuman hidup mementingkan kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah bisa sukacita ketika kita mengalami ketertindasan. Untuk itu penting bagi setiap kita merasakan ketertindasan, supaya ketertindasan membawa kita lebih lagi untuk dekat kepada Tuhan Yesus. Amin. Mungkin saudara saat ini mengalami sebuah ketertindasan, mengalami sebuah kekecewaan, mengalami sebuah penderitaan. Percayalah, engkau ada di dalam tangannya Tuhan. Engkau harus cari ketetapan Tuhan, engkau harus cari perintahnya Tuhan, supaya hidupmu ada di dalam tangan pengasihannya Tuhan. Amin. Karena satu-satunya harapan kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, mengapa tertindas itu baik bagiku? Yang kedua yaitu ketertindasan membuat kita hidup di dalam janjinya Tuhan. Amin saudaraku. Ketika kita hidup di dalam ketertindasan, kita mengerti bahwa hidup kita hanya ada di dalam tangan Tuhan. Ketika kita hidup di dalam kekecewaan, kita sering dikecewakan, kita sering dikasih pengharapan yang tidak pasti oleh orang lain. Kita tahu bahwa pengharapan yang sesungguhnya itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kenapa kita harus mampu memiliki pengharapan yang dari Tuhan Yesus? Karena satu-satunya yang membuat kita sukacita di dalam kehidupan ini ketika kita di dalam ketertindasan, yaitu cuman pengharapan Tuhan Yesus, yaitu cuman janjinya Tuhan Yesus. Satu-satunya orang yang tidak pernah mengingkar janji bagi setiap orang yang percaya, yaitu Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan janjikan untuk orang percaya, itu yang akan Tuhan sediakan bagi setiap hidupmu. Amin. Untuk itu, ketika engkau tertindas, jangan pernah engkau berpikir bahwa Tuhan tidak baik untukmu. Tapi mulailah berpikir positif. Dari ketertindasanmu, Tuhan ingin kasih satu tunjuk bahwa Tuhan ingin kasih satu janji yang akan dipenuhi untuk saudara, bahwa Tuhan akan kasih sebuah harapan yang baru. Ketika harapanmu telah dikecewakan oleh manusia, ketika harapanmu telah dihilangkan oleh manusia, percayalah ada Tuhan Yesus yang selalu memberikan harapan yang pasti bagi setiap kita. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mengapa kita harus hidup di dalam perintahnya Tuhan? Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kenapa kita harus hidup di dalam janjinya Tuhan? Karena Tuhan adalah Allah yang setia, yang selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sedikit kesaksian tentang hidup saya di dalam ketertindasan itu baik bagiku. Saya adalah orang yang tidak pernah dipuji sama sekali. Bahkan saya orang yang tidak pernah memiliki talenta yang lebih daripada orang lain. Tapi pada akhirnya Tuhan panggil orang yang seperti saya. Tuhan panggil saya untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Saya kenal Tuhan itu 5 tahun yang lalu. Saya Kristen hampir 23 tahun yang lalu. Tapi saya benar-benar mengikuti perintah Tuhan. Tapi saya benar-benar mencari ketetapan Tuhan ketika saya masih di usia 19 bahkan 18 tahun, saudaraku. Saudaraku, saat saya mau bekerja di sini, satu poin utama dalam pemikiran saya adalah uang. Jadi itu membuat saya nekat pergi ke Malaysia bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia. Satu-satunya yang saya niatkan di tempat ini yaitu saya punya banyak uang supaya saya bisa dihargain orang lain. Karena dalam pemikiran saya, ketika saya banyak uang, saya tidak lagi tertindas. Ketika saya banyak uang, saya tidak akan lagi dihina oleh orang lain. Tapi nyatanya apa? Apa yang saya rencanakan itu berbeda dengan rencananya Tuhan. Kalau saya
gak pernah sama sekali berpikir kalau saya harus mencari Tuhan di tempat ini. Tapi nyatanya Tuhan balikkan semuanya. Apa yang saya rencanakan itu berbeda dengan rencananya Tuhan. Dulunya saya cuma berniat untuk mencari uang, tapi sekarang Tuhan balikkan semuanya. Saya mencari Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kehidupan saya di dalam Tuhan benar-benar berubah. Sekalipun saya tidak lagi memikirkan uang, tapi Tuhan memberikan berkat selalu melimpah dalam kehidupan saya. Ketika saya 5 tahun yang lalu belajar tentang kebenaran firman Tuhan, menerima keselamatan yang dari Tuhan, saat itu Tuhan mulai memberikan yang terbaik untuk saya. Mulai dari Tuhan izinkan saya melayani, Tuhan izinkan saya membangun rumah keluarga saya, bahkan Tuhan izinkan saya untuk memiliki pendidikan yang lebih tinggi lagi dari yang sebelumnya. Tuhan Yesus luar biasa. Pengharapan yang tidak pernah saya harapkan dari manusia, pengharapan yang tidak pernah timbul dari dalam hati saya, tapi Tuhan sediakan ketika saya mulai mencari perintah-perintah Tuhan, ketika saya mulai taat dengan perintah Tuhan. Saya percaya saudaraku, apapun pergumulanmu saat ini, apapun kekecewaanmu saat ini, ketika engkau tertindas dan mencari ketetapan Tuhan, percayalah janji Tuhan akan dinyatakan di dalam hidup saudara. Apa yang Tuhan janjikan untuk saudara enggak pernah Tuhan pungkiri, tidak pernah Tuhan abaikan. Tuhan akan berjanji yang terbaik untuk saudara. Biarlah pengharapan Tuhan itu turun untuk setiap orang yang percaya. Amin saudaraku. Biarlah saya percaya bahwa kuasa Tuhan itu nyata dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang. Saya juga percaya bahwa janji Tuhan itu ada dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang. Untuk itu, di dalam ketertindasanmu, carilah Tuhan. Di dalam ketertindasanmu, nantikanlah janjinya Tuhan. Karena setiap janjinya Tuhan itu iya dan amin bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.